Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Kita akan merenungkan bagaimana pengalaman Yesus yang bersama dengan murid-muridnya makan bersama-sama, tetapi mendapat kritikan dari orang-orang Farisi. Kritikan itu memang sungguh amat memberikan kejutan. Bagaimana tidak? Karena mereka mengkritik tata cara atau tradisi. Karena tidak berkaitan dengan tradisi atau tidak diikuti oleh para murid Yesus. Sehingga mereka mengkritik para murid Yesus dengan tata cara yang berlainan. Lalu Yesus menegaskan bahwa tradisi itu memang amat baik, tetapi harus dilihat makna terdalam dari tradisi. Jangan sampai tradisi itu membuat kemunafikan. Yesus menyatakan demikian. Apa artinya? Berarti Yesus melihat sisi positif dari kekurangan para murid. Yesus melihat bahwa apa yang diajarkan itu bukan hanya secara fisik, tetapi secara spiritual. Apa yang Yesus ajarkan itu adalah inti iman, penyelamatan. Bukan hanya sekedar hal yang rutinitas ataupun hal yang kelihatan, tetapi lebih-lebih iman yang diberikan oleh para murid dibandingkan dengan orang Farisi. Yesus menyatakan sikap demikian bukan dia membela para murid, tetapi melihat kebenarannya. Bahwa kita tahu orang-orang Farisi yang mencoba mengagung-agungkan dirinya sendiri atau tradisinya, itu justru menghalangi semangatnya untuk melihat kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terkadang ketika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, tetapi tidak dilihat secara keseluruhan, apa penyebabnya, akarnya apa, lalu permasalahannya seperti apa, dan apa efek dari permasalahannya ini. Tidak dilihat secara keseluruhan, maka hanya sepotong-sepotong. Dan ini mengakibatkan orang tidak secara jernih melihat pengalaman hidup orang lain. Sehingga apa yang ia katakan itu sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Yesus ingin mengarahkan hati kita, mengarahkan semangat kita untuk melihat inti dari iman kita, untuk melihat apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan semata-mata sesuai dengan kehendak manusia. Ini yang membedakan pengalaman antara orang Farisi dengan murid-murid. Sementara murid-murid Yesus itu mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan karena ajaran dari Yesus sendiri. Sementara orang-orang Farisi, mereka hanya mengikuti tradisi nenek moyang, tradisi orang tua zaman dulu, sehingga ia tidak melihat kebenaran dari tradisi itu. Untuk tujuan apa tradisi itu diadakan? Ketika berkaitan dengan tradisi, kita melihat sejarah dari pergerakan Kristianitas. Sejarah pergerakan Kristianitas, kita tentu tidak mengingat tanggal, tahun, ataupun apa saja yang berkaitan dengan tradisi Katolik. Tetapi dari tradisi itu, kita melihat kebaikan. Itu yang coba ditawarkan oleh gereja. Pada saat ini, gereja juga mengalami tantangan, tetapi
Apa yang ditawarkan oleh gereja adalah ajaran-ajaran Kristus. Ini disesuaikan dengan keadaan kita, keadaan hidup kita, bahwa tradisi gereja, bahwa tradisi kita di dunia ini, itu mengarah kepada keselamatan. Tradisi keselamatan ini akan bertahan ketika itu dilandasi dengan semangat Kristus, semangat untuk mengasihi, di mana sudah ribuan tahun gereja itu terus-menerus berkembang, dan juga sudah berabad-abad gereja menghadapi tantangan dan coba diperbarui terus sesuai dengan keadaan zaman. Bukan ajarannya yang diubah, tetapi menyesuaikan keadaan tradisi sekitar dan ajarannya tetap, yaitu ajaran Kristus, dan juga menyesuaikan konteksnya, keadaan tempatnya, sehingga apa yang diajarkan oleh gereja itu benar-benar sungguh teruji karena sudah sekian ribu tahun. Ini merupakan ujian yang terus dimurnikan oleh gereja dan juga iman kita. Dalam rangkaian sejarah hidup kita, tentu kita tidak mengingat semuanya, ini tanggal berapa, tahun berapa, kejadian peristiwa apa, kita tidak ingat semuanya. Tetapi yang kita ingat adalah kebahagiaan kita dan juga apa yang sungguh-sungguh membuat kita itu bangga, sungguh-sungguh apa yang membuat kita bahagia itu akan diingat. Begitu juga pengalaman dalam kehidupan gereja. Apa yang membuat kekayaan rohani berkembang itu dipelihara, dan apa kekurangan-kekurangannya itu ditinggalkan dan diperbaharui. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar dan memperbaiki apabila ada kesalahan. Itulah yang terus-menerus kita gali dalam hidup kita. Kita tidak menjudge atau membenci orang lain, tetapi kita melihat apa yang ada yang positif dalam hidup orang lain itu, sehingga mengantar kita sampai kepada Allah, sampai kepada keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya hari ini kita semakin meresapkan. Apabila kita mendapatkan kritikan, kita terima dan kita refleksikan. Ini adalah cerminan dalam hidup dan kita perlu merefleksikan secara lebih baik, secara lebih mendalam apa yang kita alami, sehingga menyemangati kita setiap hari. Semoga Tuhan memberkati. Amin.